Pengkhianatan di malam pertama. Bab 1. Ambon berdebar membuka kebaya putih yang bulat tubuhnya. Ini adalah malam pertama pernikahannya dengan seorang pria bernama Abimanyu Fahreza Ardana. Ia semakin berdebar melihat kelenjar tipis pemberian sahabatnya. Pipinya mendadak merah. Ini akan menjadi pertama kali Ambon memperlihatkan bentuk tubuhnya kepada seorang laki-laki. Ia masih ingat pesan ibunya semalam bahwa seorang istri harus menjalankan kewajiban kepada suami. Setelah mengatur napas yang buruk, wanita itu pun beranikan diri keluar dari kamar mandi setelah mendekam hampir 1 jam. Lenjer tipis berwarna hitam yang membalut tubuhnya ia sembunyikan di balik bathrobe tebal. Akan sangat memalukan jika dirinya keluar dalam keadaan hanya memakai gaun malam itu. Setidaknya Abila harus mulai lebih dulu mengajaknya mengarungi malam indah mereka. Ia menunduk malu saat melihat suaminya yang hanya menggunakan celana panjang. Dadanya dibiarkan terbuka, memamerkan bentuk tubuhnya menggoda. Abimanyu Fahreza Ardana, seorang pria berusia 26 tahun, itulah yang pagi tadi telah menghalalkan dirinya. Abi dulu adalah seorang seniornya di kampus, sedangkan Embun kini masih tercatat sebagai mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas ternama di kotanya. Wanita cantik berusia 21 tahun itu semakin berdebar-debar ketika imajinasinya terbang memikirkan apa yang akan terjadi malam ini. Apakah Abi akan minta haknya sebagai suami? Hanya dengan memikirkan hal itu saja mampu membuat kedua sisinya merah. Sebenarnya pernikahan mereka terjadi karena sebuah kesalahan fatal yang dilakukan Galang, putra sulung di keluarga Ardana. Galang yang berkendara dalam keadaan mengantuk tanpa sengaja menabrak ayah Embun hingga terluka cukup parah dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Tak ingin putranya diproses secara hukum, keluarga Ardana berniat mencari jalan damai, yaitu dengan bayar santunan dalam jumlah besar dan menjalin hubungan baru, yaitu dengan menikahkan Embun dengan Galang. Naas Galang menghilang 2 hari sebelum resepsi pernikahan, sehingga mau tak mau Abi harus menggantikan posisi kakaknya untuk menutupi aib keluarga. Embun menebas bathrobe dengan gugup ketika Abi menatapnya. Sorot mulai tajam, alis tebal dan bibirnya yang sensual. Belum lagi tubuhnya yang tinggi menjulang, benar-benar menjadi perpaduan sempurna. "Kenapa lama di kamar mandi?" Pertanyaan Abi menjadi dialog pertama sepasang suami istri itu sejak masuk kamar. "Aku habis mandi, Mas." "Oh, ya sudah, kau siap-siap." Ambu merasa dadanya semakin bergemuruh ketika suaminya itu berjalan ke arah lemari dan buka celana dengan santai hingga hanya menyisakan boxer yang menutupi area pribadinya. Ia menelan salivanya. Tubuh Abi memang terbilang atletis. Dalam kewarasan yang terbang tak kemana, Ambon melarikan tubuh. Tangannya mulai berkeringat. Jangan tanya semerah apa pipinya sekarang. Ia bahkan terpaku di tempatnya berdiri selama beberapa menit. "Ini sudah kewajiban kamu sebagai istri, Embun." Ia memantapkan hati untuk menyerahkan tubuhnya kepada sang suami malam ini. "Loh, kenapa belum siap-siap?" Suara dari belakang membuat Embun merinding. Iya Mas, sebentar," ucapnya gugup. Baru saja tangannya bergerak untuk menarik tali bathrobe. Abi sudah kembali membuka suara. "Dan ini cantik ya, aku sudah di restoran." Sepasang manik mata coklat Embun melebar. Tangannya bergerak cepat mengikat kembali tali bathrobe, lalu balikkan tubuhnya. Abi tampak sudah rapi dengan pakaian kasual dan berdiri di depan meja rias sembari merapikan rambutnya. "Restoran?" "Iya, kita bakal malam di luar." "Oh," Embun menunduk sambil berjalan ke dekat lemari. Di sana ada kopel miliknya yang belum sempat ia benahi. Setelah mengambil pakaian miliknya, wanita itu segera masuk kembali ke dalam kamar mandi untuk berpakaian. Sangat memalukan. Ia pikir Abi akan minta haknya sebagai suami. Nyatanya ingin mengajaknya makan di luar.
Hanya dalam berapa menit, Embun sudah keluar dari kamar mandi. Setelah siap, sepasang suami istri itu minta izin kepada kedua orang tua Abi untuk keluar bersama. "Memangnya kalian gak capek seharian ini?" tanya sang bunda. "Agak bunda, bagian aku sama Embun juga butuh bicara banyak berdua," jawab Abi. "Tempat paling tepat untuk bicara bagi pengantin baru ya di kamar, Abi," sambar ayahnya, yang kini tengah menikmati secangkir teh dan cemilan. "Kada masih banyak waktu ya. Aku sama Embun juga belum saling mengenal dengan baik." Tak ingin mengulur waktu, Abi segera pamitan kepada kedua orang tuanya. Selayaknya seorang suami yang baik dan perhatian, ia merangkul istrinya keluar dari rumah, membuka pintu mobil dan mengajak ngobrol sepanjang jalan. Setibanya di restoran, Abi menarik kursi untuk Embun, kemudian duduk tepat di hadapannya sambil membaca buku menu. "Kamu suka makan apa?" tanyanya. "Apa saja, Mas?" Sesekali Embun melirik Abi yang sedang fokus memilih menu. Hatinya terasa berbunga-bunga. Ini adalah pertama kali ada lelaki yang melakukannya dengan sangat baik. Abi mendapat kesan dingin dan datar, tapi cukup perhatian di mata Embun. Tanpa perlu menunggu lama, semua menu pesanan Abi tersedia di meja. Embun yakin Abi kerap mengunjungi restoran itu karena terlihat cukup akrab dengan beberapa waiters. Selain itu, ia tahu menu apa saja yang menjadi andalan di restoran itu. "Embun, sebenarnya ada hal penting yang mau kita bicarakan dengan kamu soal pernikahan kita." "Hal penting apa, Mas?" Pria itu menarik napas dalam, tangannya mengulur menggenggam tangan istrinya. "Sebenarnya aku tidak ada sama kamu, tapi aku tidak mau kau tahu belakangan." Kedutan tipis terukir di dahi Embun mendengar jawaban suaminya. "Maksudnya?" "Sebenarnya aku belum mau menikah, tapi ayah dan bunda memaksa karena gagal kabur." Embun merasakan tubuhnya meremang mendengar setiap kata yang terucap dari bibir suaminya. "Jadi, kamu ngajak kemari hanya untuk mengatakan itu?" "Bukannya itu saja. Aku mau kamu tahu bahwa aku sebelumnya sudah punya kasih. Kau pasti kenal Fania kan?" Embun terdiam memikirkan pemilik nama yang baru saja disebut suaminya. "Fania?" "Benar, kau pasti kenal karena dia seangkatan dengan kamu. Hubungan kami sudah berjalan 1 tahun. Malam ini dia di sini juga." Tiba-tiba Embun merasakan lemas di seluruh tubuhnya. Sendok tangannya terjatuh begitu saja. Kejutan yang ia pikir akan berakhir indah justru membuat dadanya sesak. "Aku mohon pengertian kamu. Hari ini Fania sangat terpukul dengan pernikahan kita. Aku tahu ini tidak ada untuk kamu, tapi ini juga tidak ada untuk Fania." Embun tak tahu harus berkata apa. Pikiran terbang entah kemana. "Lalu, apa sebenarnya kamu inginkan?" Dengan penuh keraguan, Abi berkata, "Aku tidak bisa kembali menjadi suami yang sebenarnya untuk kamu. Maaf." "Tapi kenapa sebelumnya kamu tidak menolak?" tanya Embun berusaha menguatkan hatinya. "Aku tidak punya pilihan lain. Ayah sedang sakit dan kadang benar-benar maksa." "Kamu hanya memikirkan keluarga kamu. Apa kau tidak memikirkan akibat untuk aku?" "Maaf, Embun." Hanya itu yang terucap dari mulut Abi mewakili rasa bersalah. "Aku juga serba salah." Embun menatap suaminya yang sesekali melirik meja sebelah yang hanya terhalang sekat rotan. Melalui celah pada sekat, ia dapat melihat seorang wanita yang duduk seorang diri. Sesak kembali menjalar ketika Abi tanpa perasaan minta izin kepadanya untuk duduk di meja sebelah bersama kekasihnya. Sementara Embun hanya dapat memendam kecewaan yang teramat dalam hati. "Sayang, dia tidak apa-apa kamu tinggal." Sepasang mata Embun terpejam mendengar panggilan mesra yang disematkan perempuan itu kepada suaminya. "Aku sudah jelaskan semuanya." "Bagus kalau dia tahu." Abi menatap kasihnya itu. "Van, aku minta pengertian kamu. Aku juga tidak mau kejadian seperti ini, tapi kamu tahu seperti apa posisiku." "Aku tidak mau tahu, Abi.
Pokoknya aku mau kau pisah secepatnya sama dia. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Keheningan tercipta beberapa saat. Embun menajamkan pendengarannya demi menangkap jawaban Abi. Baik, kami akan berpisah setelah 6 bulan. Jatuh sudah cairan bening di pipi Embun. Tanpa sadar, botol air mineral telah remuk tangannya hingga jatuh ke lantai. Pembicaraan antara Abi dan Vania benar-benar mengoyak hati Embun. Abi yang seharusnya menjadi tempat bersandar bagi Embun, malah milih menjadi tumpuan bagi wanita lain. Terlebih ia berjanji kepada kasihnya akan menceraikan dirinya hanya dalam 6 bulan. Embun merasa darinya sesak bagai dihimpit bongkahan batu besar. Udara dalam ruangan luas itu seolah tak cukup baginya untuk bernapas. Tak tahan rasanya Embun keluar, meninggalkan hidangan spesial yang telah dipesan khusus oleh Abi untuknya. Tanpa menikmati suap pun, wanita milih berjalan-jalan di taman sekitar restoran. Kemudian duduk di sebuah kursi kayu dengan pandangan mengarah pada keramaian jalan. Sesekali Embun menyekar mata yang sialnya terus mengalir tanpa dapat dihentikan. Belum kering luka hatinya atas kepergian sang ayah dan Gala yang menghilang secara tiba-tiba. Kini Abi dan mudanya menggoreskan luka yang baru. Sakit tak berdarah dirasakan Embun. Embun, sapaan terdengar familiar itu membuat Embun terlonjak. Buru-buru, ia menyekar mata agar seorang yang baru saja menyapanya tak melihat cairan bening yang meleleh. Kak Dewa, ia natap laki-laki yang sedang berdiri tak jauh darinya. Kemudian menundukkan kepala dengan menyamarkan kesedihan di wajahnya. Dewa Irawan, seorang pria berusia 28 tahun yang merupakan tangga sebelah rumahnya. Keduanya sudah dekat sejak kecil layaknya adik dan kakak. Kamu ngapain sini sendirian, Bud? Tanya heran dengan tatapan berkeliling ke sekitar taman, mencari seorang yang mungkin datang bersama wanita itu. Bukan tadi siang resepsi pernikahan kamu? Aku cuma duduk di sini sendiri sambil cari udara segar, Kak. Embun tersenyum, tapi tak dapat menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Tentu saja, jawaban aneh yang ia berikan membuat kening dia berkerut. Terus, kamu kesini sama siapa? Suami kamu di mana? Dia... Ucapan Embun menggantung di udara. Pipinya semua sudah mengering, kembali basah oleh air mata. Rasa sakit itu menjalar semakin dalam, dan hanya dalam hitungan detik sudah terdengar isak tangis. Melihat itu Dewa segera duduk di sana. Walaupun sedikit menjaga jarak, monyet lantai di sampingnya sudah menjadi istri orang. Kamu kenapa, Dek? Kok nangis? Tanyanya seketika, terlihat bingung. Embun tak kuasa menjawab, hingga beberapa menit tangisan itu mulai reda, namun menyisakan suara senggukan. Dewa yang duduk di sisinya tak dapat buat apa-apa, selain duduk mengusap kepala seperti yang kerap ia lakukan untuk menghibur pun. Tak dapat dia lakukan sekarang. Kamu kenapa sih? Kok sedih begini? Dia mengulang pertanyaannya. Embun menyekar mata, menarik napas dalam-dalam demi menetralkan perasaannya. Gak apa-apa, Kak. Cuma lagi sedih ingat ayah. Oh, ya sudah. Tapi, jangan berlarut-larut. Kamu juga harus ingat orang-orang di sekitar kamu. Apalagi, kalau baru menikah tadi pagi. Tak ingin dia mengetahui aib dalam rumah tangganya, Embun hanya menganggukkan kepala. Jika Dewa tahu, ia biasa saja memberitahu ibunya. Sementara Embun tak ingin sang ibu terbebani dengan masalah ini, apalagi kepergian ayahnya sangat mendadak, masih menyisakan luka. Sudah ya, jangan nangis lagi. Ia menyodorkan sapu tangan miliknya, yang kemudian digunakan Embun untuk menyeka air mata. Makasih, Kak. Sementara itu di dalam restoran. Jadi kamu akan sekamar sama dia? Pertanyaan berada menuntut itu membuat Abi menghela napas panjang. Ia menatap kasih dalam. Terpaksa begitu, Van. Aku dan Bun itu tidak mungkin tidur di kamar terpisah. Apa kata ayah sama bunda nanti? Bibir wanita itu berkerucut.
Raut tak suka tergambar jelas di wajahnya. Kalau kamu sama dia sekamar, lama-lama kamu akan luluh sama dia. Kamu itu laki-laki normal, Abi. Laki-laki mana yang bisa tahan dengan godaan perempuan? Fad, aku janji gak akan seranjang dengan embun. Aku tidur di sofa. Bullshit. Fania membuang muka dengan marah. Abi menarik napas dalam, sedikit frustasi menghadapi kasihnya itu. Ia sudah 1 tahun berpacaran dengan Fania, sudah hafal betul dengan sifat kasihnya itu. Terkadang dirinya pun menjadi sasaran kemarahan Fania. Aku janji sama kamu, Fad. Abi masih berusaha meyakinkan keraguan Fania. Janji aja gak cukup, aku perlu bukti. Aku gak mau sampai dengar kabar kalau Embun hamil nantinya. Semakin frustasi saja Abi mendengar tudingan kasihnya itu. Padahal belum 1 malam Abi dan Embun menikah. Oke, aku akan buktikan antara aku dan Embun tidak terjadi apa-apa. Keduanya terdiam saat Abi melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan angka 21.30. Laki-laki itu sedikit terkejut. Kita pulang sekarang ya, sudah malam. Fania mengangguk pasrah, menyematkan tali tas di bahu dan berdiri di duduknya. Abi pun beranjak ke meja sebelah, namun tak melihat Embun di sana. Hidangan di meja juga masih utuh. Embun kemana? Pandangan Abi menyapu sekeliling restoran, namun tak juga melihat sosok istrinya. Mungkin ke toilet? Ya sudah, kita tunggu dulu. Keduanya pun duduk kembali menunggu, namun hingga berapa menit Embun tak kunjung kembali. Abi minta Fania untuk ke toilet. Meskipun tampak enggan, Fania tetap menuruti kasihnya itu. Tapi saat tiba di toilet, Embun juga tak terlihat. Isi kamu gak di toilet, mungkin dia sudah pulang duluan, sangka Fania. Gak mungkin, Fad, kan tadi aku minta tunggu dia. Coba kamu telepon. Abi menepuk jidat. Aku belum sempat tukar nomor telepon sama Embun. Fania menengos kesal. Istri kamu itu ngerepotin aja ya. Fad, tolong jangan bilang begitu. Embun juga gak salah dalam hal ini. Ia menjeda ucapannya dengan hela napas. Aku mau cari Embun di depan-depan. Kamu ikut? Fania mengangguk setuju. Keduanya pun meninggalkan restoran setelah Abi melakukan pembayaran di kasir. Kemudian mencari keberadaan Embun di sekitar taman restoran. Bukannya itu Embun ya? Dia sama siapa di sana? Fania menunjuk ke arah kursi taman, di mana terlihat seorang wanita duduk dengan posisi belakang. Melihat dari rambut dan warna pakaian, Abi meyakini jika wanita itu memang istrinya. Iya, itu Embun. Terlihat kerutan tipis dari Abi. Pertanyaan hinggap di benaknya tentang siapa yang sedang duduk bersama istrinya dalam posisi yang terbilang cukup dekat. Dengan segera, keduanya menghampiri Embun, seolah ingin menunjukkan bahwa Abi adalah miliknya. Fania melingkarkan tangan di lengan kasihnya itu. Embun, panggil Abi, membuat Embun dan Dewa menoleh ke sumber suara. Namun, apa yang ditemukan Abi membuatnya lebih terkejut. Ternyata Embun sedang duduk bersama seorang pria yang cukup dikenalnya. Dewa adalah rekan kantor Abi, bahkan mereka satu divisi. Dewa pun terlihat cukup terkejut melihat Abi datang bersama seorang wanita yang menggandeng lengannya mesra. Menyadari tatapan curiga Dewa, Abi langsung melepas genggaman Fania di lengannya, membuat Fania tetap kesal. Bersamu.